sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat segala anugerah-Mu yang telah Kau berikan bagi kami. Hingga pada saat ini kami ada oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Ini kami semua sidang jemaat-Mu Tuhan, mau beribadah, memuji dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami menjadi dupa yang harum, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang datang di tempat ini yang sakit, yang berbeban berat, yang putus pengharapan, bahkan yang mati imannya ya Tuhan, biarlah Tuhan yang akan hadir untuk melawat setiap kehidupan kami pada saat ini ya Bapa. Bahkan setiap yang kami berikan pada saat ini, firman-Mu ya Tuhan Yesus yang kami nanti-nantikan ya Tuhan, yang akan menjadi kehidupan, yang menjadi modal kehidupan bagi kami dalam menjalani kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas perkenanan-Mu dalam kehidupan kami pada saat ini. Kami siap memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari semua jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Saya undang kita semua untuk berdiri Bapak Ibu. Kita akan bersama-sama membacakan pengakuan iman GBI. Dalam hitungan ketiga, mari kita sama-sama membaca pengakuan iman GBI. 1, 2, 3. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Saya undang kita semua untuk kembali duduk. Haleluya. Saya sambut saudara, shalom semuanya. Kurang semangat, shalom semuanya. Haleluya. Kita boleh persiapkan hati kita. Kita boleh persiapkan roh kita untuk boleh masuk dalam hadirat Tuhan. Di dalam setiap kehidupan kita, Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya.
setiap langkahku. Kau pelita di setiap jalanku, dan ku tahu hidupku dalam-Mu sesuai rencana-Mu. Dalam gelap tak akan ku
Setiap rintangan di hidup kami Tuhan, ketika kami boleh berserah kepadamu Tuhan, Kau yang angkat Tuhan, Kau yang bela Tuhan. Kami tahu kami punya Allah yang besar, kami tahu punya Allah yang luar biasa Tuhan. Ini bentuk cinta kami Tuhan Yesus.
jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Bapak, kami berterima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami punya untuk Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh memberikan dengan penuh sukacita di Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu Tuhan di sore hari ini. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan pada saat ini. Pada saat ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini dengan umat-Mu pada saat ini. Kami datang merendahkan diri kami, mengucap syukur atas pertolongan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapa, kami berdoa buat ibadah kami di sore hari ini. Engkaulah Tuhan Yesus yang berkenan di ibadah kami di sore hari ini. Kami mengundang kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami pada saat ini Tuhan Yesus. Engkau Tuhan Yesus, turunkanlah kuasa-Mu Bapa untuk menyertai kami pada sore hari ini Tuhan Yesus. Pada umat-Mu Bapa yang hadir pada saat ini, Engkau memberkati Tuhan Yesus umat-Mu Tuhan Yesus. Jamahan-Mu Tuhan Yesus Engkau curahkan pada saat ini pada saat umat-Mu Tuhan Yesus. Biarlah setiap pergumulan umat-Mu yang datang pada sore hari ini Bapa, biarlah Engkau Tuhan Yesus yang menolong mereka Tuhan Yesus. Dalam segala Engkau Tuhan Yesus yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan pada saat ini. Yang berbeban berat Engkau lepaskan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Roh-Mu Tuhan Yesus Engkau taruhkan pada kami Tuhan Yesus pada saat ini. Pada sore hari ini Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami Tuhan Yesus mulai awal sampai pertengahan sampai akhir nanti Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang berkenan kepada kami. Engkau pada saat ini Bapa kami berdoa buat Tuhan Yesus kota kami Tuhan. Berkati kota kami, kota Kalarudung Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang berjaga-jaga atas kota kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberkati kota kami ini Tuhan Yesus.
Biarlah jadikanlah kota kami ini kota yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati pemimpin kota kami ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau Tuhan Yesus pemerintah mereka Tuhan Yesus. Biarlah mereka Tuhan Yesus selalu hidup dalam kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapa, kami berdoa buat Tuhan Yesus, pembina rohani kami Tuhan Yesus pada saat ini. Engkau berkati Tuhan Yesus pembina kami di tempat ini Tuhan Yesus, Gunawan Pengabdian Tuhan Yesus. Biarlah Engkau cuma memberkati di masa tuanya Tuhan. Biarlah Engkau urapan yang baru turun atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau tambahkan Tuhan Yesus pengurapan-Mu atas hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati keluarga hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati anaknya, cucunya, menantunya semua Tuhan Yesus. Biarlah aman dalam perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Pada saat ini Bapa, kami serahkan seluruh ibadah kami di sore hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Setiap kami boleh memberikan waktu, hati, dan pikiran kami merindukan kehadiran-Mu di tengah-tengah peribadatan kami, sehingga ketika kami berkumpul lebih dari 2-3 orang, kami yakin Engkau hadir yang akan melawat peribadatan kami ini. Ada banyak hal yang sering terabaikan dari kehidupan kami sebagai orang percaya, di mana Tuhan temukan kami tidak sempurna dalam setiap tindakan, perbuatan, perkataan, bahkan pikiran kami. Tapi untuk itulah kami rindu kehadiran-Mu lewat Roh Kudus-Mu yang akan menopang, menolong, menginsafkan kami, menasehati kami untuk kami tetap bersekutu secara baik dengan Engkau dalam perjalanan kehidupan kami. Kami tahu secara manusia kami memiliki kelemahan, kekurangan, dan banyak keterbatasan. Untuk itulah kami butuh kehadiran-Mu lewat Roh Kudus-Mu untuk boleh Bapa mengajari kami bagaimana kami boleh hidup senantiasa berkenan di mata Tuhan, dan hidup kami akan senantiasa dibaharui oleh firman. Sebentar firman-Mu akan menyapa setiap kami Tuhan, kami buka hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk kami siap diberkati oleh kebenaran firman. Urapi Tuhan tubuh kami, jiwa kami, untuk kami boleh Tuhan menerima kebenaran-Mu dengan hati yang tulus, dengan hati yang setia untuk mengutamakan Engkau di atas segalanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur sampai pada hari ini kita boleh menikmati penyertaan Tuhan di hari yang baru, minggu yang baru, bahkan bulan yang baru, 1 Juni 2025. Suatu kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kita untuk kita boleh membenahi hidup kerohanian kita. Di samping kita harus berjuang untuk membenahi kehidupan kita secara jasmani. Nah, untuk itu kita diingatkan oleh Tuhan dalam perayaan kerohanian, di mana 3 hari yang lalu kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Dan tujuan Tuhan Yesus Kristus naik ke sorga dengan jelas kita dapat lihat dalam Injil Yohanes. Tuhan Yesus berkata bahwa aku naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagimu, yang kemudian aku akan datang menjemput setiap orang yang percaya kepadaku. Dan kemudian Yesus mengingatkan kita bahwa bukan sementara kita hidup di sorga, tapi untuk selama-lamanya. Jadi suatu panggilan yang sangat luar biasa, yang bukan oleh karena kebaikan kita atau keinginan kita, akan tetapi justru kerinduan hati Tuhan untuk selalu bersama-sama dengan kita. Itulah yang membuat kita menjadi bahagia, sejahtera sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi ketiga daripada Allah Tritunggal.
dan kesetaraan yang dia miliki setara dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini berperan sebagai penolong menurut Alkitab. Dan dia juga menjadi penghibur. Dia menjadi pendamping secara ilahi, penasehat, bahkan menginsafkan kita atas segala dosa yang sering atau pernah kita lakukan. Dan Tuhan mengajari kita lewat Roh Kudus untuk masuk dalam zona pertobatan, supaya kita tidak larut atau kita hidup nyaman dengan kekurangan kelemahan yang sering menjadi kebanggaan bagi banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Dan di akhir daripada segala sesuatu penyertaan Tuhan melalui Roh Kudus, kita sedang dituntun untuk menuju kepada kekekalan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang penting tentang Roh Kudus dalam Alkitab. Roh Kudus itu memiliki kemauan atau keinginan, kehendak dalam setiap diri kita. Dia juga memiliki emosi, perasaan. Dan dia memiliki kemampuan untuk senantiasa terhubung dengan manusia. Setuju atau tidak setuju manusia tentang kehadiran Roh Kudus, keterwakilan Allah dalam kehidupan kita, dia selalu menyambungkan dirinya dengan saudara dan saya. Nah, Roh Kudus itu bisa juga berduka. Dia prihatin, mungkin dia kecewa melihat keberadaan kita yang tidak menghargai, menghormati dia. Dan dia menjadi seorang pengantara dan pemberi kuasa dalam kehidupan kita di tengah-tengah kesulitan yang terjadi hari-hari ini. Jadi Roh Kudus ini mengilhamkan kita, mengilhamkan kita untuk memampukan orang percaya, memberikan suatu kemampuan rohani, membimbing, memberikan kesaksian dan menguatkan orang percaya. Jadi kalau kita masuk dalam perayaan pencurahan Roh Kudus, itu bukan hanya sekedar liturgi gerejawi atau agenda yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi kita harus memaknai bahwa turunnya Roh Kudus ke bumi ini, itu tinggal dalam hidup saudara dan saya, itu memiliki tujuan yang dilatar belakangi oleh karena cintanya Yesus kepada saudara dan saya. Maka dia ingin selalu ada berdekatan, bersahabat dengan kita. Sehingga dalam tema firman Tuhan hari ini bagi seluruh GB yang ada di Indonesia dan maupun di luar negeri, dikatakan di sini temanya lebih akrab dengan Roh Kudus, lebih intim dengan Roh Kudus. Nah, ternyata di dalam pernyataan Alkitab bahwa Roh Kudus itu tercurah sesuai dengan janji Tuhan. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan di sini, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Menerima kuasa. Betapa kita memiliki kemampuan yang terbatas, bahkan boleh dikatakan kita sering tidak berdaya menghadapi situasi dan keadaan di sekeliling kita. Sementara sejak dari awal dalam penciptaan manusia yang pertama Adam, Tuhan menciptakan Adam dan Hawa untuk berkuasa, memanage kehidupan seluruh permukaan bumi ini. Nah, di sini dikatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, turun atas kita. Di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani itu dikatakan eperchomai, yaitu mempengaruhi. Jadi Roh Kudus itu turun ke bumi ini, dicurahkan, diberikan oleh Tuhan untuk mempengaruhi hidup saudara dan saya. Supaya pengaruh dunia ini jangan menjadi hal yang utama, membawa kita kepada kehendak duniawi, kehendak jasmani kita, yang sering kita mengabaikan kehendak Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan kita. Nah, jadi pengaruh dari Roh Kudus ini sangat menentukan siapa kita di hadapan Tuhan. Nah, jadi kalau dikatakan aku akan mencurahkan, memberikan kuasa, Roh Kudus turun atas kamu, dan tujuannya kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Suatu ruang lingkup yang tidak terbatas oleh waktu, oleh keadaan dan jarak. Itu kemampuan penyertaan Tuhan yang mempengaruhi kehidupan kita untuk boleh menyaksikan, untuk boleh membuktikan, untuk boleh memperkenalkan Tuhan bagi banyak orang. Nah, ini bukan suatu perkara yang gampang, Bapak Saudara. Bagaimana saya memperkenalkan seseorang kepada orang lain sementara saya sendiri tidak akrab dengan dia? Nah, jonok dah tu sasahalak ubah nabuihu patadahun imanatu manasik.
Jadi keakraban kita dengan Roh Kudus sangat menentukan sampai seberapa jauh kita mampu untuk boleh memperkenalkan Tuhan, mempertemukan Tuhan dengan banyak orang. Amanat agung mengisyaratkan kita, pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Nah, ini suatu bentuk komunikasi langsung yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi kalau kekristenan atau kepercayaan kita itu hanya untuk diri kita sendiri, kita ini belum apa-apa. Sehingga kalau Tuhan melihat ketidakberdayaan atau keterbatasan kelemahan kita untuk bisa mampu memperkenalkan Tuhan kepada orang lain, disitulah posisi yang Tuhan berikan bagi Roh Kudus untuk ada tinggal dalam dirimu dan diri saya. Sehingga dengan tegas Tuhan berkata di 1 Korintus 6 ayat 19, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Nah, so dipotohamu do hodo joro nito di porbadia, namia di boga sanggulu. Jadi pernah saya katakan di sini bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga. Kemudian dia datang dalam bentuk roh, bukan di satu tempat, tapi di semua tubuh atau jiwa yang ada yang percaya kepada dia. Kalau saudara dan saya percaya kepada Tuhan, itu Roh Kudus itu tinggal dalam tubuh kita. Nah, ketika dia tinggal di dalam tubuh saya, inilah yang mempengaruhi segenap perilaku, pikiran, perbuatan saya. Sehingga dikatakan di sini bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ruhut pernah punau dan apalah au bena punau. Nah, mungkin kita pernah membanggakan diri bahwa saya adalah begini, saya adalah begini. Tapi ingat Bapak Saudara, kebanggaan kita atas diri kita sendiri justru kebanggaan kita kepada Tuhan bahwa dia ada, menjadikan kita sebagaimana ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus yakini konsep kehadiran Roh Kudus dalam diri kita, bahwa kita bukan sendirian lagi. Saya tidak berkuasa lagi dengan tubuh saya ini. Cuma ada Roh Kudus yang mempengaruhi saya untuk bertindak, berkata-kata, berbuat, bahkan berperilaku. Nah, jadi sampai seberapa jauh pendamping atau yang mempengaruhi saya itu Roh Kudus itu boleh tetap tinggal, akrab dengan saya. Nah, seorang sahabat yang akrab dengan kita, dia akan melihat sisi kelemahan dan kekurangan serta keunggulan kita. Di satu sisi dia bangga ketika kita menjadi seorang yang berprestasi. Beda dengan orang lain, mungkin dia tidak pernah menghargai prestasi yang kita miliki. Tapi Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita memberikan penghargaan kepada setiap kita atas apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan itu berkenan dengan kehendak Bapa. Jadi tubuh yang diberikan oleh Tuhan bagi kita adalah tubuh kemuliaan yang bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan, bukan memuliakan nama sendiri. Tapi kecenderungan manusia di akhir zaman ini untuk mencari kemuliaan dirinya sendiri. Dengan menumpuk harta, dengan meraih beberapa prestasi dan jabatan supaya namanya terkenal. Tapi kalau kita orang yang percaya yang dipenuhi oleh Roh Kudus, ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan, justru yang terkenal itu Tuhan sendiri, bukan kita lagi. Gereja itu bisa besar dan diakui oleh banyak orang. Jadi bukan hanya tinggal sebatas gerejanya, tapi Tuhan yang ada di gereja itu itulah yang terbesar, yang menjadikan gereja itu menjadi gereja yang besar di mata Tuhan. Nah, jadi tubuh kemuliaan yang dianugerahkan oleh Tuhan bagi saudara adalah saya hanya boleh memberikan cahaya, memberikan terang, menjadi saksi. Manakala Roh Kudus itu yang mempengaruhi setiap tingkah laku dan perbuatan kita. Jadi Roh Kudus itu tidak sembarangan untuk melakukan sesuatu. Tapi dia terprogram sebagaimana rencana Tuhan untuk mengubah kehidupan kita sebagai pribadi yang benar-benar berkenan di mata Tuhan. Nah, dapat kita bayangkan Bapak Saudara, Tuhan mengkehendaki kita untuk hidup di dalam kekekalan. Tapi untuk menuju kepada kekekalan itu kita harus masuk dalam proses. Tuhan tahu proses itu sangat berat. Karena mungkin kita mengandalkan kemampuan kita secara manusiawi. Nah, ketika kita gagal secara manusiawi untuk boleh mengadopsi apa yang menjadi kehendak Tuhan, disitulah peranan Roh Kudus itu memprakarsai suatu kebaikan dalam diri kita, sehingga kita menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Nah, persembahkanlah tubuhmu menjadi persembahan
yang berkenan di mata Tuhan. Ini tubuh kita ini. Kita bisa menyanyi Bapak Ibu Saudara itu lewat tubuh kita. Kita bisa berdoa, itu tubuh kita. Kita bisa berbuat baik, itu tubuh kita. Tapi kenapa kita melakukan suatu kebaikan? Itu semata-mata karena Roh Kudus yang menempel dalam diri saya, menggerakkan saya untuk melakukan hal itu. Dan saya yakin setiap perbuatan baik yang kita lakukan itu tidak muncul dari kedagingan kita. Tapi itu semata-mata kegerakan Roh Allah yang tinggal, yang ada dalam diri kita. Nah, jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, untuk itu Tuhan tidak mengizinkan kita menggunakan tubuh kita itu hanya untuk kesenangan diri kita sendiri. Sehingga ketika kita mencari kesenangan diri kita sendiri, kita akan cenderung nyerempet bahaya, yaitu dosa. Karena keinginan daging ini tidak terbatas. Sudah dapat A mau B, sudah dapat 3 mau 6 dan lain sebagainya. Kita kehilangan kontrol. Sehingga kenapa dulunya ada banyak orang yang saleh, yang mungkin setia melayani, bahkan menjadi orang Kristen sejati, yang tiba-tiba hilang dari peredaran. Lari dari hadapan Tuhan. Ini semua gambaran kenyataan yang dihadapi oleh banyak orang Kristen di akhir zaman ini. Mungkin di zaman nenek moyang kita ketika mulai dia menjadi orang Kristen, mereka hanya memiliki aktivitas yang rutin, bicara tentang bekerja setelah matahari terbit, istirahat, kemudian sore hari mereka pulang ke rumah. Dan ketika mereka pulang ke rumah, mereka mandi, mereka makan. Yang kemudian cerita-cerita sebentar. Setelah cerita mereka tidur. Keadaan yang sama mereka hadapi besoknya. Tapi hidup kita di akhir zaman ini jauh berbeda. Kita tidak cukup menggunakan waktu 12 jam yang terang itu untuk melakukan aktivitas kita. Sampai larut malam mungkin kita akan menggunakan waktu itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Ada sesuatu egoisme yang muncul dalam diri kita untuk kita terpengaruh dengan pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Tapi kalau Tuhan menuntut kita untuk beribadahkah, untuk berdoakah, masuk dalam family artal, komsel dan lain sebagainya, kita mempertimbangkan dengan sangat, apakah memang saya bisa sempat beribadah? Apakah tidak ada suatu hal yang terpenting untuk saya boleh tinggalkan ibadah ini? Dulu itu tidak ada. Sehingga dengan tulus mereka dapat akrab dengan Tuhan. Pergi ke gereja, menikmati hadirat Allah dalam kesederhananya. Tapi kita sekarang tidak. Terkadang sisa waktu itulah kita berikan kepada Tuhan. Bagaimana saya hanya menggunakan waktu yang tersisa bagi seorang sahabat untuk saya menjadi seorang sahabat yang akrab, yang intim dengan dia. Nah, ini menjadi suatu cerminan yang diingatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan ini. Jadi akrab dengan Roh Kudus bukan hanya sebatas rutinitas, tapi dalam seluruh kinerja, reaksi atau perilaku kehidupan kita itu harus kelihatan bahwa itu adalah kinerja Tuhan melalui Roh Kudus yang diberikan dalam diri kita. Sekarang ini ada doa 10 malam bagi banyak gereja. Mereka mengadakan doa-doa khusus untuk mengundang Roh Kudus dengan kapasitas yang lebih besar. Yang kalaupun kita undang teman-teman kita ke rumah, yang mungkin kita tidak mencintai atau kita tidak setia kepadanya, keakraban tidak ada, mungkin kehadirannya tidak memiliki kesan apa-apa. Apakah hanya 10 hari Roh Kudus datang ke rumah kita? Tidak. Tapi dia sudah datang sejak kita lahir, memberikan rohnya dalam diri. Jadi betapa pentingnya Roh Kudus itu senantiasa akrab dengan kita. Dan sudah barang pasti Tuhan itu inginkan tidak bertepuk sebelah tangan. Ada suatu sambutan yang luar biasa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita menjamu Roh Kudus, teman akrab kita ini tetap betah ada di rumah kita, ada dalam kehidupan kita. Nah, yang pertama kita harus melihat kemampuan seseorang untuk menyalibkan dagingnya ini, itulah pertanda bahwa memang Roh Kudus ingin dekat dan akrab dengan kita. Karena tuntutan daging kita ini aneka ragam. Bahkan tuntutan daripada kedagingan kita akan menjauhkan diri dari Roh Allah. Banyaknya keinginan. Akan tetapi Tuhan mengingatkan kita, kita harus menyalibkan kedagingan kita. Gambaran Kristus untuk di kayu salib untuk mampu menanggalkan dosa lewat kematian. Tapi sekarang kita tidak diinginkan oleh Tuhan membayar dengan kematian. Cuma apabila kita mati suatu hari kelak,
bahwa kedagingan kita ini tidak meninggalkan kesan yang buruk di hadapan Tuhan. Nah, ini gambaran yang diingatkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita supaya hidup akrab dengan Roh Kudus? Yang pertama di sini, yang akan dipengaruhi adalah kecenderungan hati dan gaya hidup. Pengaruh Roh Kudus dalam kehidupan kita yang pertama sekali itu kecenderungan hati dan gaya hidup. Di tengah-tengah perkembangan zaman, gaya hidup manusia itu terus silih berganti. Gaya hidup ini sering membuat kita melupakan bahwa Roh Kudus tidak menginginkan hal itu boleh terjadi dalam diri kita. Betapa kita memiliki suatu konsep dalam diri kita, kiranya kalau saya ke gereja, saya harus menggunakan baju baru, model rambut yang baru. Untuk apa? Supaya dilihat oleh manusia-manusia yang hadir di gereja itu. Tapi sampai seberapa jauh kita datang ke gereja dengan konsep yang benar, itu sikap hati yang benar, yang berfokus kepada Tuhan, bukan mencari fokus kehidupan kita untuk bisa dihargai, dilihat, dan dipuja-puji oleh orang lain. Nah, ini suatu keadaan yang sering menjadi problem di akhir zaman ini. Saya holano baju ni bapak bereng-berengon ni jolmai, hamu maju merminggu. Sehingga toko kain sangat begitu laris karena manusia itu tidak butuh pakaian yang sederhana atau sedikit, tapi harus bisa kalau mungkin berganti-ganti. Nah, ini suatu sikap atau perilaku yang sering kita pertontonkan di hadapan Tuhan. Tapi kalau memang mungkin kita berada di dalam hadirat Allah dan ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita, maka gaya hidup kita itu menjadi gaya hidup yang berkenan di mata Tuhan. Amin, saudara. Yakinkan dirimu bahwa gaya hidupmu gaya hidup yang berkenan di mata Tuhan. Orang akan menilai kita ketika kita berdiri di hadapannya. Ini nampaknya sombong yang satu ini. Dari kata-katanya sombong dia. Jadi gaya hidup yang diinginkan oleh Tuhan, kiranya kita memiliki tingkat kerendahan hati. Kemudian orang lain menilai kita atas dasar kerendahan hati yang dimiliki oleh Tuhan ada dalam diri kita. Sehingga mereka akan bertanya, ada apa dengan kawan ini? Kok kita sudah marah-marah, kita fitnah, kita gosip dia, kita bully dia, tapi dia tetap diam. Bahkan dia tetap ramah. Itu sikap hati. Tidak langsung naik tensi, marah-marah, kemudian berontak, tidak. Itu satu sikap hati yang ingin dipengaruhi oleh Roh Kudus dalam kehidupan kita. Semua kita memiliki tingkat emosi yang luar biasa. Gampang tersinggung. Nah, karena tapi Tuhan ingin mempengaruhi ketersinggungan kita itu lewat singgungan Roh Kudus yang memberikan damai sejahtera bagi saudara dan saya. Sehingga kalau kita bisa melihat sampai seberapa jauh kecenderungan hati dan gaya hidup kita berseberangan dengan Tuhan, maka Tuhan mengingatkan kita, hendaklah seluruh sikap hati itu didasari atas cinta kepada Tuhan. Inilah yang membuat kita berjalan lurus senantiasa dan berkenan di mata Tuhan. Bisa saja kita tidak berkenan di mata orang lain, tapi karena ada sahabat baik saya yang selalu menuntun saya untuk berkenan di mata Tuhan, maka mau tidak mau dia harus saya hargai. Dia harus saya temani, dia harus saya ikuti, nasihatnya akan saya terima. Kemudian saya berkenan di mata Tuhan. Justru mungkin di mata manusia kita tidak berkenan. Hal yang kedua, Roh Kudus akan menarik kita lebih dalam masuk dalam hadiratnya atau persekutuan kehidupan dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan semakin dibawa masuk. Nah, caranya kita masuk dalam hadiratnya Tuhan itu dengan kesadaran, bukan terpaksa. Dengan rela hati. Kita harus mudah meninggalkan hidup yang berbau kedagingan demi memasuki suatu dimensi kehidupan kemuliaan yang lebih dalam bersama dengan Tuhan. Nah, di dalam Roma 8 ayat 26 dan 27 dikatakan, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, secara manusiawi mungkin kita tidak mampu melakukan hal-hal yang baik. Namun Tuhan mengingatkan kita untuk boleh melakukannya. Lewat apa? Lewat pendampingan daripada Roh Kudus itu sendiri.
Dikatakan di ayat 8, dan Allah menyelidiki hati nurani, mengetahui maksud daripada Roh Kudus itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudusnya. Sering kita dalam hal berdoa ini memaksakan kehendak kita karena kita tidak memberikan hidup kita untuk dinilai oleh Tuhan. Tuhan telah mengajarkan dalam bentuk doa yang sederhana, berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Tapi justru sebaliknya, hidup kekristenan kita ingin ngotot di hadapan Tuhan supaya kehendak kita itu disetujui, dipenuhi oleh Tuhan. Roh Kudus mengajari kita untuk menerima kehendak Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi kadang kita menuntut supaya Roh Kudus itu jangan mengarahkan kita kepada sesuatu hal menurut kita kurang begitu sempurna. Berilah kami hari ini makanan kami secukupnya. Leo matu kami sadarion, daksa minggon, daksa bulan, hanguluan siap hari. Artinya impas pada saat sore hari. Tapi manakala Tuhan memberikan lebih daripada apa yang kita minta, lebih dari kecukupan kita satu hari, kita bangga karena ada suatu investasi atau tabungan. Saya minta 1 dikasih 7, puji Tuhan. Tapi suatu saat ketika Tuhan bertanya, hari itu kau minta 1, ku kasih 7, yang 6 lagi kemana kau taruh? Untuk saya Tuhan. Nah karena itu kita egois, keakuan kita mendominasi cara berpikir kita. Sementara Tuhan tidak pernah berhenti menghadirkan orang-orang yang lemah, orang yang miskin, orang yang sakit jiwa di sekeliling kita. Ternyata kalau Tuhan berikan saya lebih daripada cukup apa yang saya butuhkan, saya harus mengulurkan tangan bagi mereka. Supaya pada saat dimana suatu saat ditanya oleh Tuhan, itu yang sisa yang kuberikan dikemenakan. Sebab Tuhan telah menyediakan apa yang terbaik bagi kita dalam setiap harinya. Di padang gurun sekalipun bangsa Israel, Tuhan sediakan mana untuk makanan mereka. Tidak ada mall, tidak ada lahan untuk boleh bercocok tanam. Tidak ada sumber mata air. Tapi Tuhan memberikan jaminan bagi mereka. Karena apa? Karena mereka sedang menuruti kehendak Tuhan berjalan di padang gurun. Jadi kalau saudara dan saya berjalan menuruti kehendak Tuhan, mau di padang gurun, mau di lembah kekelaman, mau di tempat yang sulit, jaminannya Tuhan akan selalu mencukupkan segala sesuatu. Kita tidak akan pernah mati kelaparan. Tapi Tuhan akan mencukupkan. Sedang burung pipit yang terbang kemana-mana, Tuhan sediakan makanannya. Mereka tidak menabur, mereka tidak menanam. Nah jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari semakin dalam kita akrab dengan Tuhan, maka semakin dalam dia akan masuk dalam persekutuan ilahi, yaitu hadirat Allah dengan diri kita sendiri bersama dengan Tuhan. Sehingga saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari renungkan baik-baik. Yohanes 14 ayat 23 jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi bukti kita masuk dalam hadirat Tuhan karena kita mengasihi dia. Maka sering saya katakan dari depan ini, kalau Anda datang ke gereja hanya untuk menutupi atau memenuhi tuntutan hidup keagamanmu sebagai orang Kristen, itu belum apa-apa. Tapi hendaklah engkau datang ke gereja dengan suatu kerinduan untuk ketemu dengan Tuhan, bukan ketemu dengan tetangga atau dengan teman. Atas dasar kerinduan. Nah, kerinduan itu terlahir dari kasih yang kita miliki kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan janji, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Betapa indahnya ketika Tuhan selalu tinggal diam bersama dengan kita. Di rumah tangga, di pekerjaan, di perjalanan, bahkan di segala bentuk kegiatan kita. Hal yang ketiga, Roh Kudus akan membuat kita mengalami kematian secara daging dan mematikan keakuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada alasan bagi kita untuk tetap sombong kalau memang ada Roh Kudus sebagai pengendali dalam hati dan pikiran kita. Sehingga kedagingan kita sering membuat kita tersandung. Roh Kudus yang ada dalam diri kita berduka
karena kita berseberangan dengan dia, sementara dia tinggal satu rumah dengan kita. Sehingga Tuhan mengingatkan kita soal perkara kedagingan ini. Di Markus 9 ayat 43 dikatakan, jika tanganmu menyesatkan engkau, penggal. Karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Itu bicara tentang tuntutan daging. Yesus mengingatkan, kalau memang tanganmu itu mengkehendaki engkau harus berdosa terus, lebih bagus dengan tangan yang puntung asal masuk ke sorga, ketimbang utuh masuk ke dalam neraka. Suatu hal yang sangat menakutkan untuk boleh kita renungkan. Mata kita dikasih oleh Tuhan sedemikian rupa untuk melihat aneka ragam yang menjadi pemandangan di hadapan kita. Tapi sampai seberapa jauh kita bisa mengatur, memanage daripada mata kita ini untuk tidak tertarik dengan hal-hal yang tidak baik. Kalau masih ada lagi hal-hal yang lebih menarik di dunia ini di mata kita, maka kita belum tentu memakai mata daripada Tuhan, yaitu Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Kalau kita masih senang mendengar gosip dan lain-lain yang bersifat yang tidak baik, berarti telinga kita tidak dipengaruhi oleh Roh Kudus. Kita tidak masuk dalam hadirat Allah. Sehingga orang yang benar-benar mengerti kinerja Roh Kudus dalam dirinya, dia sementara tidak akan tertarik dengan hal-hal yang jahat. Nah sekarang mari kita ukur diri kita. Masihkah kita lebih ditarik perhatian kita oleh kenyataan di dunia ini? Atau justru kenyataan sorgawi yang menyertai kehidupan kita sejak kita ada sampai pada hari ini? Coba kita renungkan Bapak Ibu Saudara. Seberapa sering kita dipengaruhi oleh apa yang ada di dunia ini? Sementara Roh Kudus turun ke atas kamu, mempengaruhi hidup kamu. Namun kita tidak bisa meresponi dengan baik. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, mari renungkan baik-baik. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar tinggal dalam diri kita, tapi dia menjadi pengendali. Sehingga dikatakan engkau bukan milikmu sendiri lagi, tapi kepunyaan Allah yang dituntun dibawa menurut kehendaknya. Kemudian Roh Kudus akan senantiasa memberikan suatu kondisi untuk kita memikirkan hal-hal rohani, sehingga hidup kita sehari-hari menuruti kehendak Allah. Nah, Tuhan ingin menguasai cara berpikir kita, sehingga pikiran kita itu tetap di dalam standarnya Tuhan, bukan berkelana ke sana kemari. Sehingga kalau dikatakan di sini Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sekarang bergantung kepada setiap kita, pilih yang mana. Lebih tajam lagi Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Filipi pasal 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi ibarat sebuah ruangan pikiran kita ini. Kalau ini menjadi penghuni ruangan tersebut, yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, sedap didengar, kebajikan patut dipuji, tidak ada tempat lain bagi pikiran-pikiran kotor. Karena kita sudah dipenuhi dengan pikiran-pikiran ilahi tersebut. Nah, kalaupun mungkin daging kita, manusiawi kita, ingin mendapatkan sesuatu di luar daripada pikiran yang benar ini, kita akan melihat perkara itu tidak menarik lagi. Sehingga kalau kita masih senang melihat sesuatu yang tidak baik, itu kekuasaan Roh Kudus tidak mutlak terjadi dalam kehidupan. Kita belum memiliki hubungan yang akrab dengan Roh Kudus. Mari kita menghargai Roh Kudus itu yang selalu rindu ada bersama dengan kita. Tapi pada saat kita lari dari konsep nasihat dari Roh Kudus itu, maka kita sedang mendukakan Roh Kudus. Nah, coba saudara bayangkan, orang yang berdosa terhadap anak manusia, kata firman Tuhan, bisa diampuni. Tapi orang yang berdosa mendukakan Roh Kudus tidak bisa diampuni. Itu dimensi kehidupan yang paling maksimal. Saudara salah mungkin menyimpang dari hukum yang digariskan oleh Tuhan.
saudara bisa diampuni. Dan untuk itulah Tuhan membayar harga yang sangat mahal lewat kematiannya. Tapi apabila kita jatuh ke dalam dosa, mendukakan Roh Kudus, menolak Dia, tidak memanfaatkan Roh Kudus menjadi pemimpin dalam kehidupan kita, tidak ada ampun, tidak ada maaf bagi kita. Sehingga mari saudara, kita hidup di zaman Roh Kudus. Artinya Roh Kudus yang memimpin kita. Yesus tidak kelihatan lagi seperti di zaman Perjanjian Baru memimpin umatnya. Tapi sekarang Tuhan hadir di hati kita masing-masing. Jadi keputusannya ada di hati kita, ada di pikiran kita. Mau ikut Yesus, Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita, atau mau ikut tuntutan, keinginan duniawi kita. Saya yakin Bapak Saudara, perayaan peringatan pencurahan Roh Kudus ini bukan hanya sekedar peringatan. Tapi kita akan mengalami suatu perubahan hidup di dalam roh. Tidak hanya biasa-biasa saja, tapi kita menjadi pribadi yang luar biasa. Jadi perkenalkanlah Tuhan itu bagi setiap orang lain dengan kinerja Roh Kudus yang ada dalam dirimu. Galatia 5 dengan tegas menuntut kita untuk memiliki buah roh, bukan buah kedagingan. Kesabaran dan lain sebagainya, itu semua ada menjadi buah. Sekarang yang Tuhan nantikan buahnya, bukan pohonnya, bukan daunnya. Bukan hidup kekristenanmu yang Tuhan ingin lihat, tetapi hidup keyakinanmu. Apakah memang Roh Kudus yang telah ditaruhkan dalam hidup kita, mempengaruhi kehidupan kita, telah menghasilkan buah? Ini sebuah pertanyaan yang harus kita jawab Bapak Saudara. Sehingga mari di dalam peringatan perayaan pencurahan Roh Kudus bukan hal yang biasa-biasa. Tapi itu suatu hal yang luar biasa untuk memperbarui konsep cara berpikir kita. Tuhan itu sedang di mana? Tuhan itu menginginkan apa? Dan apa yang harus saya lakukan? Sehingga tanpa keakraban, keintiman kita dengan Roh Kudus, sama sekali kita tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam diri kita. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sementara kita tidak tahu kehendak Tuhan. Jadi kalau kita melakukan kehendak Bapa, doa kita itu tidak usah diucapkan di mulut. Tuhan pasti akan berikan jawaban. Karena Dia maha tahu, Dia ada di sini. Dia tahu persis engkau kurang makan, kurang sehat, kurang sukses. Dia ada di sini, tahu persis. Tidak usah merengek-rengek minta kepada Tuhan. Yang pasti hadirkanlah Roh Kudus itu menjadi penguasa yang memberikan pengaruh yang kuat dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita akan tetap berjalan sesuai dengan keinginan Tuhan, bukan keinginan diri kita sebagai seorang manusia yang lemah. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang indah, hari yang baru, di mana Tuhan mengingatkan kami bahwa hidup akrab dengan Roh Kudus adalah satu-satunya solusi untuk kami boleh menghadapi pengaruh-pengaruh yang muncul di sekeliling kami. Di tengah-tengah perkembangan zaman, kami akan melihat ada banyak hal yang mempengaruhi pikiran kami. Tapi karena kami tahu Roh Kudus itu telah ada dalam tubuh kami akan selalu berguru kepada Roh Kudus apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan. Kami tahu tidak ada sesuatu yang baik yang bisa kami lakukan tanpa ada Roh Kudus yang menyuruh kami. Dan ketika Roh Kudus tidak bermanfaat dalam diri kami mendukakan Engkau. Kami akan menjadi manusia yang liar, yang tidak menghargai nilai kehidupan yang sebenarnya, menjadi orang yang sering salah di hadapan Tuhan. Berkati setiap umat-Mu ini Tuhan tetap memiliki pikiran yang baik, yang baru, yang dibaharui oleh kebenaran firman. Supaya kami Tuhan bersahabat dengan akrab dengan Roh Kudus-Mu yang ada dalam tubuh kami. Supaya kami jangan sempat mendukakan Roh Kudus itu. Sebab upah dari orang yang mendukakan Roh Kudus tidak ada pengampunan. Kami telah diampuni oleh Tuhan lewat kesalahan dosa yang kami lakukan terhadap Engkau, yang mungkin kami sering menyimpang dari kebenaran firman. Namun Engkau telah membayar lunas dengan kematian-Mu di kayu salib. Dan saatnya ketika kami telah lunas, Engkau telah memberikan sebuah mandat bagi kami, yaitu Roh Kudus yang akan menuntun kehidupan kami tetap hidup di dalam kebenaran dan kekudusan Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami tahu Tuhan, tubuh-Mu ini adalah tubuh yang kudus. Dan Engkau sendiri Bapa di surga
yang melayakkan kami untuk boleh masuk dalam perjamuan kudus ini. Supaya ada suatu pembaharuan dalam sikap kehidupan kami, untuk kami benar-benar menjadi pribadi yang cinta dan mengasihi Tuhan. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Tubuh dan darah-Mu yang tercabik-cabik, yang tercurah, itu pertanda bahwa Engkau mengasihi kami. Bahkan Engkau akan memberikan kesehatan secara jasmani, cara pikiran, kami beroleh kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari pegang roti di tangan kanan, angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dari setiap kesalahan, dosa, pelanggaran kami, supaya tubuh kami dapat menerima kehadiran tubuh-Mu yang kudus, menyatu sempurna sebagai pribadi yang ilahi. Tolong kami Tuhan untuk melepaskan segala dendam, amarah yang mungkin sampai hari ini masih melekat di hati kami. Tapi kami mau berkata bahwa kami telah bebas, kami telah sempurna, sebab Yesus yang berkarya lewat Roh Kudus-Mu mengubahkan kehidupan kami. Di tangan kami tersedia roti, simbol daripada persekutuan kami dengan tubuh Kristus. Urapi setiap kami, layakkan kami Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Amin. Mari makanlah dalam nama Yesus. Siapkan cawan di tangan kananmu. Angkat tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari minumlah dalam nama Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, buat pengorbanan-Mu yang membayar mahal setiap dosa pelanggaran. Terima kasih Yesus, buat kehadiran-Mu lewat Roh Kudus yang mendampingi, mempengaruhi kehidupan kami. Ajari kami untuk menjadi seorang pribadi yang tunduk kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau lawat setiap kehidupan kami Bapa. Kami boleh menerima kehadiran-Mu dalam hati kami. Terima kasih Bapa. Haleluya. firman-Mu yang mengingatkan kami. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang mengingatkan kami
nilai kematian-Mu di kayu salib justru oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Mampukan kami untuk boleh menghargai Engkau Tuhan lewat sikap hati, pikiran, perkataan, sehingga Roh Kudus yang Tuhan taruhkan dalam tubuh kami dapat berkarya secara maksimal yang menuntun hidup kami sempurna sebagaimana Engkau sempurna Tuhan. Terima kasih, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang minggu ke depan. Tangan kuat-Mu akan menuntun kami dan kami tidak akan kekurangan apa-apa. Terpuji nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Haleluya. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita boleh persiapkan persembahan kita. Adakah jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh melambaikan tangannya? Jika ada jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir di tempat ini boleh melambaikan tangannya. Haleluya. Kita adalah umat-umat yang setia, amin. Haleluya. Shalom, saudara terkasih dalam Kristus. Shalom. Kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang datang beribadah di GBI Terhitung Kota pada hari ini. Berikut beberapa pengumuman untuk kita perhatikan bersama. Kami informasikan bahwa nanti sore, menara doa sepanjang minggu ini berjalan seperti biasa. Silakan jemaat Tuhan bergabung dengan menara doa sesuai komunitas masing-masing, yaitu ada anak sekolah minggu, kaum bapak, kaum wanita, pemuda, remaja, departemen musik, dan pendoa. Sehubungan dengan diadakannya sidang majelis daerah umum GBI Setapan Luri Raya pada hari Rabu hingga Jumat, maka ibadah doa pengurapan minggu ini diliburkan. Ibadah FA yang akan diadakan pada hari Kamis atau Jumat di beberapa tempat akan dimulai pada pukul 19 WIB. Seluruh jemaat untuk dapat bergabung dengan FA yang terdekat dengan kediaman masing-masing atau untuk info lebih lengkap dapat menghubungi para pengerja. Dan untuk Sabtu doa puasa berjalan seperti biasa pada pukul 10 WIB di tempat ini. Terbuka untuk semua jemaat dan diwajibkan kepada seluruh pelayan sebagai bentuk persiapan pelayanan kita. Dan setiap malam minggu pukul 18 WIB dan pukul 19 WIB diadakan ibadah pemuda dan ibadah dewasa muda di tempat ini. Kami mengundang untuk anak muda dan dewasa muda untuk dapat datang di ibadah ini. Untuk jadwal ibadah raya minggu depan akan diadakan sebanyak 2 kali ibadah, yaitu pukul 10 WIB
yang disertai dengan ibadah anak dan ibadah kedua pukul 16 WIB. Dan bagi jemaat Tuhan yang berkebutuhan khusus yang memerlukan pelayanan penjemputan pada ibadah kedua dapat menghubungi para pelayan atau gembala FA masing-masing. Dan kami infokan bahwa ibadah raya minggu depan kita akan sama-sama membawakan persembahan persepuluhan kepada seluruh jemaat dan pengerja agar mempersiapkannya. Dan kami ingatkan bahwa ibadah anak sekolah minggu Superbook akan diadakan hanya satu kali, yaitu pukul 10 WIB di gedung sekolah minggu yang ada di depan. Telah dibuka pendaftaran bagi calon siswa-siswi baru pendidikan anak usia dini, PAUD GBI Tarutung Kota, sentuhan kasih abadi untuk tahun ajaran 2025-2026. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi guru-guru sekolah minggu di gedung sekolah minggu. Pengumuman terakhir, bagi jemaat Tuhan yang membutuhkan informasi, pelayanan khusus atau konseling dapat menghubungi kita di nomor yang tertera di layar. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Seluruh rangkaian ibadah kita telah selesai. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk boleh bangkit berdiri. Siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Buka kedua tanganmu. Terima dan bawalah pulang berkat damai sejahtera yang berlimpah dari Bapa di sorga. Cinta dan kasih sayang anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menebus kita. Dan persekutuan dengan Roh Kudus akan menyertai kita hari ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kita percaya diberkati, katakan bersama. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.